Halo Sobat Investor, balik lagi dengan Stock Horseman. Senang banget hari ini saya bisa sharing lagi dengan Sobat Investor semua mengenai saham UNTR. Nah, kalau kita lihat secara year to date, harga batu bara tuh anjloknya signifikan banget jika dibanding 2022. Nah, kenaikan di 2022 sendiri sebenarnya menurut saya nggak bisa jadi tolak ukur untuk menghitung performance di masa mendatang. Karena di 2022 kasusnya permintaan melonjak tinggi banget karena ada perang di Ukraina dan Rusia itu semacam tren gitu. Lalu kembali akan normalisasi. Biasanya kalau untuk momen satu saat yang tiba-tiba tinggi, itu cepat naik, cepat juga turunnya karena akan kembali ke normal lagi. Oke, nah hari ini kita akan lihat apakah masih ada harapan untuk United Tractor gitu ya. Kalau dilihat dari laporan keuangan Q1-nya yang sudah terbit, teman-teman bisa dapatkan di websitenya BEI gitu ya. Profitnya meningkat sekitar 7-8%. Harga saham year to date-nya kalau dilihat mana minus 2%. Secara weekly mungkin surplus. Tapi kalau secara monthly itu minus 15%. Nah, ini sebenarnya kesempatan juga karena PBV dan PER-nya di dalam 8 tahun terakhir ini merupakan salah satu tahun-tahun di mana PBV dan PER-nya termurah. Nah, pertanyaannya gini, apakah anjloknya harga batu bara nih akan berpengaruh terhadap pendapatan UNTR? Nanti kita akan lihat di tahun-tahun sebelumnya. Oke, kita akan bahas dari ringkasan perusahaan, analisa kinerja keuangan di 8 tahun terakhir, dan prospeknya di 2023 seperti apa. Kalau kita lihat, indeks harga batu bara selama 1 tahun terakhir, 1 tahun year to date maksud saya, ini dari bulan Mei tahun kemarin sampai Mei tahun ini, Newcastle Coal Futures itu sudah terkoreksi 56%. Jadi secara year to date sudah turun 56%. Kalau secara 3 tahunan memang itu naik harga coal. Tapi kalau dilihat year to date-nya ini turun 56%. Sedangkan UNTR sendiri itu minus 3,47% kalau secara year to date. Jadi minusnya belum sebanyak Newcastle Coal gitu ya, belum sebanyak indeks batu bara karena memang bisnisnya nggak langsung bersinggungan dengan batu bara. Ini bisnis yang support, jadi bisnis yang menunjang kegiatan usaha dari batu bara itu sendiri. Oke, jadi UNTR minus 3% selama year to date. Nah, kalau kita lihat secara histori, dari tahun 2012 harga batu bara anjlok, penjualan alat berat UNTR lesu. Batu bara anjlok, penjualan alat berat UNTR turun. Indeks bisnis 27 dibuka, anjlok. Saham batu bara, PTBA, UNTR, dan lain-lain jadi penekan. Bayang-bayang normalisasi harga batu bara ke saham, salah satunya UNTR. Jadi kalau kita bisa lihat secara historis, jika harga batu bara mengalami koreksi, UNTR juga pasti akan kena dampak. Tinggal tunggu waktunya dan tinggal tunggu seberapa besar dampaknya. Apakah dalam waktu cepat atau enggak, apakah dampaknya signifikan atau hanya berkurang menuju normal gitu ya. Ini dari UNTR sendiri. Nah, dalam 1 bulan terakhir harganya terkoreksi cukup dalam nih 15,18%. Dari harganya hampir sudah di atas 30.000, sekarang berkurangnya 5 ribuan di 25.275. Hari ini sih naik gitu ya. Pertanggal 9 Mei hari ini naik sekitar 1%-an untuk harga UNTR gitu. Nah, mungkin ini juga penurunannya bisa disebabkan oleh eh, informasi pembagian dividen. Jadi setelah dividen biasanya saham terkoreksi. Nah, ini mungkin juga dipengaruhi oleh itu. Jadi harga 1 bulan terakhirnya terkoreksi 15%. Nah, apa sih ini? Kita mau lihat company overview. Tadi kan kita udah lihat nih untuk harganya gimana dibandingkan dengan indeks secara batubara globalnya gimana. Nah, overview-nya adalah dari IDX Channel, UNTR ini merupakan anak usaha dari Astra yang bergerak di bidang ini, sektor industri dan jadi salah satu pemain terkemuka sektor industri dan domestik melalui 5 pilar yaitu mesin konstruksi. Jadi bisnisnya mesin konstruksi, kontraktor pertambangan, pertambangan itu sendiri, industri konstruksi dan energi. Jadi punya line of business yang banyak gitu ya. Nah, untung ruginya adalah kalau line of bisnisnya cuma satu, mereka bisa terfokus. Jadi profitnya bisa optimal kalau lagi profit. Tapi kalau lagi ada koreksi seperti ini, mungkin sektor-sektor lain bisa tambal sulam menopang sektor yang sedang terkoreksi gitu ya. Ini salah satu plus minusnya. Tapi minusnya adalah fokusnya jadi
terpecah gitu. Nah, ini yang dialami oleh UNTR. Kalau kita lihat, pemilikan Astra ini hampir 60%, 59,5%. Ini dimiliki oleh Astra International. Kalau teman-teman cek di video sebelumnya tentang Astra, ini saya akan ada tunjukkan bahwa UNTR merupakan anak usaha dari Astra juga yang punya kontribusi cukup bagus. Masyarakat punya 37,87% dan saham treasury-nya 2,63%. Kemudian teman-teman bisa lihat dari directors and commissioner-nya. Nah, yang menariknya, sebagian besar UNTR ini dimiliki oleh asing, sedangkan kepemilikan lokal hanya mungkin sekarang ada di level 15 atau 14%. Ini BOD dan BOC-nya ada Frans Kusuma, terus ada Lodi Irwanto, ada Idot Supriyadi, Edi Sarwono, Iwan Hadiantoro, Wijaya Kartika, dan BOC-nya. Nah, kalau teman-teman lihat dari ini data yang saya dapat dari Stockbit, diakses di 9 Mei 2023. Gitu. Oke, kalau kita lihat di laporan keuangannya di bagian pendapatan. Nah, pendapatannya ini kan cukup bagus nih. Kalau teman-teman scroll aja ke bagian pendapatan mereka, dari pendapatannya itu cukup bagus gitu ya. Kalau kita lihat pendapatannya dikurangi dengan bebannya, itu bagusnya kenapa saya bilang bagus? Karena laba brutonya sendiri itu mencapai 25%. Jadi kalau teman-teman kurang nih dari laba brutonya mereka, itu dapat 25% dari pendapatan dikurangi beban-beban. Kalau mencapai net profit untuk dari laba bruto ke net profitnya, itu dibandingkan dengan pendapatan itu 16%. Artinya net profitnya itu 16% dari pendapatan hasil net profit. 25% dari pendapatan itu jadi laba bruto mereka. Secara persentase ini merupakan persentase yang bagus. Nggak cuma itu, teman-teman kalau lihat ya, di bagian kasnya dari, kalau di bagian kasnya juga dari laporan keuangannya ini cukup bagus. Oke, kita coba lihat. Oke, ini pendapatan bersihnya 34,888, 34 T. Jadi kalau kita lihat laba brutonya tuh cukup bagus. Ada di 25% dari pendapatan. Nah, laba bersihnya itu ada 16% dari pendapatannya dia. Jadi secara persentase marginnya ini cukup bagus. Kalau kita lihat dari kasnya, ini yang saya suka. Perusahaan dengan kas atau setara kas yang banyak atau aset jangka pendek yang banyak, itu memudahkan fleksibel untuk melakukan ekspansi bisnis atau keputusan-keputusan finansial. Karena mereka nggak terikat oleh hutang. Kalau kita lihat ya, bahkan aset lancarnya dia sebesar 86, ya sebesar 86 ini itu lebih tinggi dibandingkan dengan total liabilitasnya dia. Jadi perusahaan ini dibilang sehat, kasnya banyak. Jadi nggak usah khawatir, kasnya banyak, perusahaan ini sehat. Dan kalau kita lihat ekuitasnya tiap tahun juga bertumbuh. Nanti saya akan tunjukin ekuitasnya bertumbuh. Belum lagi marginnya juga tebal. Ini ciri-ciri company yang bagus performance-nya. Jadi marginnya gede, kasnya banyak, hutangnya terkontrol, ekuitasnya bertumbuh. Wah, ini bagus banget gitu. Oke, kalau kita kembali ke slide-nya, pada bagian pendapatan kita bisa melihat nih bahwa kontribusi terbesarnya ada dari penambangan batu bara. Ini naiknya signifikan banget nih. Ini hampir 50% naiknya. 40% something lah. Kemudian ada mesin konstruksi dan penambangan batu bara juga ada pendapatan jasanya dari jasa industri konstruksi, terus konstruksinya sendiri, ini hampir pendapatan dari jasa dari pihak berelasi semuanya naik. Pendapatan pihak ketiga juga naik. Jadi kontribusi dari tiap-tiap lini bisnisnya kita bisa lihat naiknya signifikan banget tahun per tahun gitu ya. Dibanding dengan tahun 2022. Di 2023 ini kenaikannya cukup bagus. Nah, kalau kita lihat juga kinerja keuangannya dari tahun 2015 sampai 2023, kita lihat nih di 2023 itu asetnya naik 7%, untuk liability-nya naik 16%. Kemudian ekuitasnya naik 4% dan untuk net profit-nya naik sekitar 2%-an. Jadi net profit-nya naik dikit gitu ya. Meskipun
perusahaan-perusahaan kalau teman-teman lihat perusahaan batu bara langsung, contohnya PTBA, anjloknya sampai 50%. Sedangkan UNTR ini masih dibilang profit loh. Ini menurut saya cukup bagus kinerja kalau masih dibilang profit. Tapi kita nggak tahu nih, apakah di Q2 perusahaan masih bisa membukukan laba yang bertumbuh atau labanya mulai terkoreksi karena ada harga penurunan batu bara. Nah, ini dari tiap tahun kita bisa lihat asetnya terus bertumbuh, hanya minus di tahun 2019 dan 2020 karena koreksi COVID, kemudian bangkit lagi di 2021 dan 2022. Sampai 2023 hutangnya juga terkontrol ya. Jadi kenaikan signifikan di 2017, 18, 19 dan dapat blessing nih di 2022 karena uangnya banyak. Jadi saldo kas setara kasnya ini banyak. Jadi untuk hutangnya rasionya masih sangat sehat. Profitnya juga bisa dibilang bertumbuh. Koreksi paling dalam cuma di 2020 karena COVID gitu ya. Kita semua bisnis terdampak. Kecuali mungkin yang jualan sepeda gitu ya nggak terdampak. ROE. ROE cukup bagus. Ini ada di angka 27 dan 26% merupakan ROE yang tertinggi di dua tahun terakhir adalah ROE tertinggi jika dibanding dengan 6 tahun sebelumnya. Secara nilai saham, ini sahamnya juga masih di kategori uh, cukup bagus gitu ya bertumbuhnya. Tapi kalau kita lihat dari PBV-nya masih 1,1. Nah, itu kenapa saya bilang di 2022 dan 2023 ini PBV-nya terendah dibanding dengan dari tahun 2021 ke belakang. Tapi jangan salah, PBV terendah karena pendapatannya naik signifikan di tahun 2021 dan 2022. 2022 naik signifikan, 2023 masih ada imbasnya. Once kalau pendapatannya nanti mengalami koreksi, PBV 1 ini mungkin bisa turun lagi. Mungkin bisa jadi PBV-nya di bawah 1. Karena kita nggak tahu nih seberapa signifikan koreksinya. Belum terlihat di laporan Q1. Masih dibilang bertambah gitu. Nah, secara PER, 2022 dan 2023 ini PER-nya masih PER paling murah nih dibanding dengan 6-7 tahun ke belakang gitu. PER-nya masih murah banget. Jadi teman-teman kalau mau beli di PER segini, menurut saya ini murah. Tapi bisa dilihat lagi, ada kemungkinan pendapatannya berkurang juga di tahun mendatang gitu ya. Bukan di tahun mendatang, bahkan di periode mendatang menurut saya pendapatannya bisa berkurang. Ini bisa pengaruh ke PER juga. Jadi menurut saya PER 4 masih bisa dibilang murah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau teman-teman mau entry, harusnya di kemarin-kemarin tuh yang harga sahamnya masih di sekitaran 24 ribuan gitu. Nah, ini harga yang menarik di bawah 25 ribu gitu. Nah, kita lihat ya, kalau untuk PER di 2 tahun ini termurah, jadi teman-teman bisa putuskan apakah coba diambil berdasarkan PER-nya atau enggak. Karena selevel UNTR dengan EPS-nya yang bagus di 6 ribuan, dengan harga 25 ribu, ini menurut saya EPS-nya ini bagus banget. Gitu. Cuma, yang harus jadi perhatian adalah berita-berita tentang sentimen negatif terhadap batu bara. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya profitnya ini signifikannya setelah bangkit di 2020. Ini 2021, 2022 bangkit signifikan. Kenapa? Karena pabrik-pabrik butuh untuk recovery, mereka butuh batu bara. Nah, ini kalau dilihat dari grafiknya mulai melandai dan kembali ke arah normal nih. Mungkin di 2024, 2025 dan seterusnya akan sama periodenya di 2018 ke 19. Mungkin akan melandai juga di 2024, 2025 gitu ya. Tapi secara profit ini lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau dilihat secara liabilitas, hutangnya juga masih terkontrol. Bahkan bisa dibilang di tahun 2018 dan tahun 2023, ini hutangnya bisa sama. Jadi hutangnya masih terkontrol lah. Asetnya tinggi banget. Udah kalau dibandingkan sama hutang, aman lah. Hutangnya, likuiditasnya aman sekali. Ekuitasnya juga bisa dibilang tiap tahun bertumbuh meskipun labanya sempat berkurang tapi nggak ngaruh. Ekuitasnya tetap bertumbuh. Orang tetap suka sama UNTR gitu ya. UNTR cukup bagus dalam hal ekuitas dan asetnya. Jadi perusahaan ini bisa dikatakan sehat. Nah, tapi sentimen negatif kalau teman-teman lihat nih ya dari berita-berita yang ditimbulkan oleh CNBC. Kalau lihat ini kan suplai alat berat salah satu jasa juga ke pertambangan batu bara. Batu bara ekspor paling besarnya itu kalau dilihat dari laporan, ambil contoh lah PTBA melaporkan bahwa kontribusi pembelian ekspor paling besar ada di Cina, Tiongkok maksud saya, dan India.
Gitu, kontribusinya besar banget. Kalau di video sebelumnya di PTBA, saya ingat di Cina mungkin masih kontribusinya sekitar 20%-an atau 30%, dan India mungkin sekitar 16%-an. Jadi kontribusi mereka tuh cukup besar. 16 sama 30%, hampir sekit oh sorry, 20, ya masih 16% lah. Kontribusi mereka berdua, Cina dan India itu mungkin sampai 30% dari total ekspor kita. 30% lebih. Oke, kalau kita lihat beritanya, nah ini berita dari CNBC, Cina dan India dan AS bersatu tenggelamkan batu bara, RI pusing. Nah, kalau kita tahu isu batu bara nih sering banget lah karena nggak ramah lingkungan dan sebagainya. Kalau kita lihat ini, produksi batu bara Cina dan India diperkirakan melonjak tahun ini sehingga permintaan impor bisa ditekan. Artinya kalau suplainya bertambah, demand-nya akan menuju normal nih karena yang supply udah banyak. Dulu kan yang supply paling besar Indonesia. Sekarang mereka udah bisa produksi sendiri. Nah, ini produksi India diperkirakan melonjak 23%. Sedangkan kalau dilihat produksi batu bara Cina juga meningkat 5,5% dibanding periode yang sama. Jadi produksi batu bara meningkat, kemungkinan akan ada koreksi terhadap permintaan dan kebutuhan ekspor terhadap batu bara. Nah, itu yang harus kita lihat nih. Dampaknya terhadap perusahaan batu bara, dan perusahaan batu bara pasti juga memberikan dampak terhadap kinerja bisnis dari UNTR itu sendiri. Jadi yang saya mau sampaikan secara kesimpulan, tadi kita udah lihat dari overview-nya, dari harga globalnya, dari harga batu bara yang ternormalisasi sehingga turun mungkin 56% secara year to date, dan beberapa perusahaan batu bara sudah mencatatkan bahwa ada penurunan terhadap pendapatan dikarenakan karena normalisasi harga. Secara PBV dan PER, saat ini UNTR bisa dibilang cukup murah. Tapi kita harus melihat bahwa akan ada potensi koreksi lagi terhadap harga UNTR. Karena normalisasi harga batu bara bisa dinilai cukup signifikan, dan Cina dan India itu juga meningkatkan produksi mereka. Poin ketiga adalah pendapatan Q2 mungkin bisa menjadi penentu. Kalau kita lihat Q2-nya sudah menunjukkan tanda-tanda pendapatan yang berkurang, mungkin kita bisa lihat nih apakah ini kalau yang hold, apakah kita tetap mau hold, berapa persen signifikannya. Menurut saya sih worth it juga untuk di hold, atau mungkin bisa ditambah posisi juga mengingat batu bara juga masih dibutuhkan gitu ya. Dan bisa dilihat perusahaan tambang ekspor Tiongkok dan India mungkin menarik penurunan karena ini negara-negara ekspor ini kontribusinya besar juga terhadap keuntungan ekspor, dan perusahaan sejauh ini masih dalam kondisi sehat dari sisi aset, liabilitas, dan ekuitas sangat bertumbuh dan mampu mencetak profit. Saran saya mungkin gini, kalau dia koreksi ke pairnya 3, mungkin teman-teman boleh perhitungkan untuk mulai diambil dari UNTR ini. Kalau mungkin pairnya ke arah 3. Nah, teman-teman nggak usah khawatir untuk jangka panjang karena kalau dilihat dari sisi perusahaan, dari aset, liabilitas, dan ekuitasnya juga cukup terkontrol. Tapi kalau teman-teman yang mau main jangka pendek harus siap dengan spekulasi fluktuasi yang signifikan. Secara jangka pendek mungkin downtrendnya masih ada dalam sisi downtrend gitu. Jadi belum, menurut saya belum ada mulai rebound yang signifikan karena dari batu bara sendiri belum ada rebound. Perusahaan-perusahaan batu bara juga masih banyak mengalami koreksi gitu. Jadi menurut saya untuk jangka pendek akan ada volatilitas harga yang tinggi, akan ada spekulasi di situ, tapi ini akan worth kalau teman-teman pegang jangka panjang karena dari perusahaan ini kinerjanya cukup sehat. Oke, itu aja dari stok Horseman. Jadi teman-teman yang punya pendapat tentang kinerja dari UNTR, jangan sungkan untuk tulis di kolom komen. Kira-kira kalau kondisi seperti sekarang, apakah teman-teman akan hold atau teman-teman akan buy atau malah teman-teman akan sell? Tulis di kolom komen. Sampai ketemu di emiten selanjutnya.